Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, Tuhan terlalu baik buat saya. Amin. Siapa yang setuju Tuhan itu baik? Amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini hari yang diberkati. Amin. Walaupun sudah kipas-kipas, nggak apa-apa, kipas saja. Asal sudah tetap konsentrasi dengan firman Tuhan. Nggak banyak orang kipas-kipas, dia nggak konsentrasi. Gara-gara dia nggak konsentrasi, lama-lama tangannya yang diam, kepalanya yang goyang. Ada orang sanger satu, ini orang sanger. Iya, ada orang sanger. Dia lagi hidup susah, tapi mungkin dia disayang Tuhan. Dapat favor of God tadi itu. Sanger itu lagi hidup susah, tiba-tiba lagi jalan, dia lihat ada dompet. Dia lihat ada dompet, dia lihat, wih, uangnya banyak stop, udah hampir 2 juta di dalam situ, sama ada cincin berlian 2 karat. Dia lihat-lihat, oh, ini punya orang Jawa ya. Apa dia lihat KTP-nya Joko Marwoto Mangundiprojo Jatuning Mejo dapat duit jigo. Dia Jawa. Dia lihat tinggal di Karangtengah RT 6 RW 9. Kalau di Jakarta ada radio nama Sonora. Sanger telepon Sonora. Halo, Sonora. Iya, kenapa? Yuk kita, kok baru dapat ini dompet di jalan. Dia bilang gitu. Oh, di jalan apa? Jalan Fatmawati. Oh begitu. Lalu apa isinya? Ini ada uang, hampir 2 juta, ada cincin berlian. Oh ya, siapa yang punya? Joko Marwoto, Mangundiprojo Jatuning Mejo dapat 2 jigo. Alamatnya di mana? Oh, alamat Karangtengah RT 6 RW 9. Wih, itu orang di apa itu namanya? Radio Sonora kagum sekali. Dia bilang, Bapak memang orang seperti Bapak ini sudah jarang sekali. Bagaimana kita bisa ambil dompet itu? Oh tidak, saya cuma mau request lagu. Request lagu untuk Bapak Joko Marwoto. Lagunya judul Relakanlah. Turut berduka cinta. Ada orang Papua. Kita cerita-cerita aja dulu ya. Karena orang di gereja udah stres kadang-kadang. Orang di gereja udah nggak bisa tertawa lagi. Stres sekali. Dia takut ada yang seperti itu James Holmes gitu. Datang-datang pada rambut orangnya tembak orang semua. Jadi ini ada orang Papua. Sakit dia. Dia bilang, dokter. Semoga mau kegelapan. Ini kayaknya mintainya too much. Just give down the mintai. Saya juga nggak tahu, cuma teman saya bilang kalau begini, maksudnya mintainya begini. Jangan salah pikir saya pintar-pintar amat, nggak juga. Kita juga diajarin orang gitu, kan kayaknya gagah gitu kan, mau coba mintainya diturunin deh. Orang yang nggak tahu begini hebat kok dia. Jadi ini Papua satu dia sakit, dia bilang dokter rasa sakit sekali, dia saya rasa saya sakit Maria ini, maksudnya malaria. Saya sakit Maria ini, dia bilang gitu kan. Dokter bilang kadang kamu mesti disuntik ini, dia bilang dokter boleh suntik tapi saya tidak ada uang ini. Oh tidak apa-apa, kalau dokter ada uang saya kasih obat yang murah, lalu dia suntik kan 5 menit kemudian dokter tanya gimana kau rasa? Saya rasa so enak dokter, dia bilang gitu. Itu sebetulnya obat apa? Kok tidak ada uang, saya suntik cuma air putih saja. Kalau ada masalah ini saya suntik Coca-Cola. Tapi saya sudah gemuk dokter, yang diet tuh. Ada orang Papua bupati. Memang kalau bupati di Papua itu kaya sekali, soalnya ada otonomi khusus kan. Dia sakit, dokter bilang, oh ini mesti operasi nih. Dia bilang, aduh, saya takut sekali operasi. Dia bilang, tidak, nanti kamu akan di overdose, kamu akan di apa itu namanya? Kamu dibius. Saya mati nanti. Tidak, ini cuma bius lokal. Dia marah sekali, dia bilang, dokter, saya ini bupati, saya ada uang. Tolong jangan yang lokal, yang internasional.
beruang tapi bodoh. Tuhan itu baik, amin. Ini mau tambah lama tambah tuh. Ini banyak orang Manado sama banyak orang Batak. Itu dua daerah yang sangat cinta Yesus. Iya. Orang Manado mabok aja nyanyi lagu rohani. Lu berbahagia. Maksudnya lu berbahagia. Kalau sama aku dia nyanyi lu berbahaya. Iya. Kalau orang Batak lain lagi. Dia main judi. Orang Batak kan main kartu. Tetap nyanyi lagu rohani. Dia Batak sama Manado kalau bisa masuk surga itu mujizat. Cuman kita pada sama-sama. Ya boleh ketawa-ketawa di sini. Kalau kota itu masuk, Yohanes pasal 10. Nah, kalau bawa Alkitab, ini saya paling khawatir nih kalau ucapan syukur kayak gini. Aduh, tampuk. Iya, apalagi orang tahu di SCCM ini kalau ada acara banyak makanan. Banyak orang nggak bawa Alkitab, dia bawa kantong plastik. Orang Indonesia kan paling jahil. Udah tampuk. Saya kenal lampa dia foto. Habis itu dia post di Twitter, di FB. Sampai yang urus FB bingung, orang Indonesia, lampa, panada, kukis pisang, binyolos, semua ada lengkap di situ. Kita udah minta binyolos itu apa pendeta? Hanya Tuhan dan setan yang tahu. Injil Yohanes pasal 10. Pasal bawa kita. Kalau nggak bawa pulang aja ngapain lagi datang? Pasti mau cari makanan. Ada orang pulang kebaktian sampai tas plus kali. Dalam macam ada. Sampai nasi putih dia bawa. Ini istri saya. Ini saya bersyukur 5 tahun yang lalu saya jadi gembala. Jadi istri saya dipanggil Bugem. Dulu sebelum saya jadi gembala, istri saya dipanggil Bugil. Nama saya Gilbert, dia Bugil. Saya jadi gembala. Orang bilang itu gembala panggilan atau karena pengen merubah nama istri. Ini istri saya tercinta, saya panggil dulu maju ke depan. Bekas pacar saya, wanita tercantik yang pernah di muka bumi yang Tuhan ciptakan. Menurut saya jangan pernah berkata begitu. Puji Tuhan, saudara, kita ketemu lagi. Kemarin kita sudah bersama-sama ya, mungkin yang tidak datang. Yang tidak datang, selamat datang. Selamat ulang tahun juga untuk gereja ini. Saya percaya 9 tahun bukan waktu yang pendek ya. Pasti gereja ini sudah mengalami banyak hal, tetapi saya senang sekali, saya bangga sekali melihat saudara-saudara tetap ada di dalam Tuhan. Karena badai dan gelombang itu hanya membuat kita makin kuat di dalam Tuhan, makin kita dewasa di dalam Tuhan. Karena dengan itu kita makin lebih mengenal lagi siapa Tuhan kita. Kuasanya sungguh sangat ajaib. Dan juga untuk para pelayan Tuhan di tempat ini, selamat. Karena 9 tahun ini saudara sudah ada bersama-sama, dan saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan. Lebih heran lagi juga saudara yang hadir malam hari ini, pasti saudara akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Cari Tuhan maka kita akan hidup. Kalau kita nggak cari Tuhan, kita mati secara rohani. Mungkin juga ke tempat yang nggak tahu, ke tempat yang binasa. Tetapi cari Tuhan terlebih indah daripada yang lain. Haleluya. Itu aja kata-kata dari saya. Tuhan memberikan pengertian. Amin. Udah cantik, rohani, setia, hidup lagi. Wah, saya punya
istri pendeta cantik sekali. Memang cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi cantik kan enggak biasa aja. Memang cantik relatif. Ganteng itu orang biasa aja. Memang cantik ganteng relatif, jelek baru mutlak. Yang jelek ya bio. Ada yang nggak tertawa, jadi jangan tersinggung, santai aja. Ketawanya biar jelek, yang penting percaya diri ya. Yohanes pasal 10. Ini kapan dengar khotbah? Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Akulah pintu. Sama-sama bilang sama saya, Yesus pintu. Yesus pintu. Barang siapa masuk melalui aku, apa? Ia akan selamat. Sama-sama bilang sama saya akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya akan nyaman. Amin. Apa artinya padang rumput? Saudara harus ingat konteksnya. Yesus berbicara di tengah-tengah budaya Timur Tengah yang ada cuma padang pasir dan batu, betul? Sehingga waktu Yesus bicara tentang padang rumput, itu bicara tentang apa? Nyaman. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya nyaman. Saya percaya hidup Kristen bukannya enak. Saya percaya hidup Kristen itu asik. Amin. Kalau saudara pernah ke Disneyland, ya kan? Lalu saudara iseng-iseng naik apa sih? Ride apa kalau di Jakarta dibilangnya istana boneka? Ya, it's so small, apa itu? Nah itu a small world itu deh. Yang kita jalan-jalan itu, it's a small world. Terus ada yang kalau sudah masuk atau naik ride itu namanya enak, betul? Tapi kalau sudah naik apa itu namanya? Jet coaster, itu asik, betul? Nggak ada orang naik jet coaster. Itu namanya serta pukul di otak itu. Ya. Orang pernah naik jet coaster gitu. Karena di otak kita apa? Kita mainin kalau lempar, gitu ya kan? Takutan 12 kali di atas gitu ya kan? Wah, taruh ada di atas pok kelapa. Tapi ujung-ujungnya kita nyampe juga, betul? Dan lihat orang kalau nyampe gini. Tapi habis itu naik lagi. Teriak lagi. Christian life, is an exciting journey. Hidup Kristen bukannya enak tapi asik, betul? Penuh dengan ketegangan. Ada yang ngeliatin saya gitu? Ini lagi tegang pasti hidupnya. Gimana nggak tegang pendeta? Saya Jawa, saya punya suami Batak lagi. Batak kan kalau bilang I love you aja, kalau menurut aku tuh ho. Dan kan nadanya begitu, nggak bisa dimanis-manisin. Kalau menurut aku tuh ho. Orang Batak penginjilan aja gini. Jawab pikir terancam. Nggak tahu dia baru ngomong tentang kebaikan Tuhan. Orang kalau bilang, aduh ini Batak-Batak, aduh bikin gua kaget. Jangan orang Solo kalau marah, Mas, jangan begitu. Orang Batak ya, aku cinta kau, ada pertanyaan. Enggak Mas, nggak ada pertanyaan lagi. Cuma terdedekan mau mati saya Mas. Yesus bilang apa? Akulah pintu.
Barang siapa masuk melalui aku, ia akan apa? Selamat. Sama-sama bilang sama saya akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya akan nyaman. Bukan berarti kita nggak ada badai, tapi di tengah badai kita nyaman. Gak apa-apa cuma 4 orang bilang begitu, saya yakin dia. Cuma 4 orang bilang amin. Tapi 27 tahun saya berkhotbah tidak pernah sekalipun saya nggak yakin dengan apa yang saya ucapkan. Hidup Kristen bukan gak ada badai, tapi hidup Kristen tetap nyaman di tengah badai. Gak apa-apa, 8 orang bilang amin. Alkitab memang bilang dalam Ulangan pasal 6 ayat 12, ajarkan berulang-ulang. Gak apa-apa, saya ulangin lagi. Hidup Kristen bukan gak ada badai, tapi hidup Kristen nyaman di tengah badai. Ayat 10. Aninya deg-degan tadi. Salam undang pendeta gue. Orang lain masuk gereja ini bilang, ini sesat apa ini gereja ini? Pendetanya nggak jelas begini. Ya orang nggak sesat. Yang penting kita masih Kristen. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Sama-sama bilang sama saya akan hidup. Ada banyak orang hidup tapi nggak kelihatan hidup. Seperti kayak patung lilin Madam Tussauds itu. Banyak orang di gereja nggak kayak hidup gitu. Dia dengar khotbah pendeta. Waduh, satu kali ada seorang ibu bikin saya takut sekali. Jadi rupanya dia pakai gigi palsu. Dia pakai gigi palsu lalu mulutnya menganga. Lalu mungkin dia pakai gigi palsu los. Jadi ini ya, coba sudah bayangkan. Ini ibu pakai gigi palsu. Dia nganga. Lalu gigi palsunya los. Jadi yang atasnya turun. Jadi gigi ketemu dengan gigi, tapi di atas ada space. Kalau kita takut sekali, saya lagi ngomong dia kedua ibu ya. Gigi dan gigi ketemu, baru ada space, baru ada bibir. Gigi dan gigi baru dapat, ya, tapi di atas gigi ada angin tuh masuk. Ada kata orang Kristen hidup seperti kayak hidup. Suami pulang kantor, pulang kerja, kalau ditanya sama istrinya, dari mana? Nah. Saya ini kan kebetulan 27 tahun saya khotbah, itu kebanyakan khotbah saya keliling-keliling. Tahu seperti singa berkeliling begitu, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saya pernah keliling-keliling. Itu saya kadang-kadang dijemput sama panitia, saya langsung tahu yang telepon itu siapa. Pokoknya kalau yang telepon istrinya pasti jawabnya gini, iya Gilbert, iya Pak ya, iya kota dulu, ya udah jangan semua, itu pasti istrinya. Tapi kalau anaknya yang telepon lain, tapi kalau yang jemput saya belum nikah, pacarnya yang telepon lain lagi. Makanya Bu, paling jengkel melepon suami sendiri. Jawaban kan ya kan? Kita ada di Ontario, ya kan? Polisi ada di Costa Mesa, dia kan ada polisi di stasiun populer. Di sini masih di Costa Mesa, baru kecil kita bobo. Itu yang saya bilang, banyak orang hidup tapi tidak hidup. Akhirnya dia bilang aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Sama-sama bilang sama saya harus hidup.
dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berkelimpahan. Amin. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Artinya apa? Gembala yang baik bukan hanya menyembuhkan kita. Gembala yang baik bukan hanya memberkati kita, tapi memberikan apa? Nyawanya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus memberikan nyawanya. Kita baru suruh beli perpuluhan aja udah bacotnya ditampung. Ini apa sih? Mereka zaman sekarang selalu kok beli perpuluhan. Bangun gereja aja. Ada banyak orang ngasihnya nggak seberapa, bacotnya nggak karu-karuan. Kadang-kala yang paling menakutkan dalam gereja bukanlah orang biasa, tapi orang yang nyumbang gereja besar. Minta ampun. Ada Gus. Ada gereja apa? Aneh-aneh. Satu kali rekor di gereja nggak ada mimbar. Saya tanya, kenapa mimbarnya nggak ada? Diminta kembali sama yang ngasih. Minta balik. Awas lu ya. Saya kalau udah ngasih buat Tuhan, jangan itu Tuhan saya ngasih. Ini gereja ini kan kalau bukan saya yang ngasih, benar nggak ada apa-apa di gereja ini, semua dari saya. Ada banyak orang ngasihnya nggak seberapa, bacotnya nggak karu-karuan. Sorry ya saya pendeta kalau ngomong apa adanya gitu. Saya ini nggak bisa khotbah dimanis-manisin. Saudara-saudara, sudah memberkati pekerjaan Tuhan, rasanya tetaplah harus dengan segala rendah hati. Bukan gue banget gitu begitu ya. Kan pengen khotbah begitu tapi nggak cocok. Muka saya udah nggak cocok sama bahasanya begitu. Saudara-saudara, Tuhan baik, amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus memberikan nyawanya. Amin. Kalau Yesus memberikan nyawanya, berarti kita nggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu hari ini saya mau bicara tentang Yesus buka jalan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus buka jalan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, Yesus buka jalan. Saya kalau khotbah gini senang ke belakang. Biasanya orang-orang berdosa apa ada di belakang. Di depan biasanya orang-orang benar, majelis-majelis gereja. Yang nggak pernah ke gereja biasanya di belakang-belakang. Mulai dulu mau nggak ini tapi Pak, adanya baik-baik. Kelihatan perlu kemuliaan di belakang. Yang di tengah nih saya khawatir. Nah, sebenarnya apa yang kasih dalam Tuhan? Hidup ini sangat ditentukan dengan jalan yang kita tempuh. Amin. Kalau jalannya salah, saya percaya akhirnya pasti salah. Betul? Ya kan? If you take a wrong road, ya kan? Kalau di Jakarta kan masuk mana lu? Ini kalau Jagorawi masih ada namanya, Cipularang. Kalau ini kan tinggal nomor, ya kan? Makanya orang sini suka pasang nomor, gantung nomor yang dia lihat. Ya. Orang sini kan, lu masuk aja 101, 407, Cipularang, East atau West, ya kan? Ngulon atau Ngetan. Waduh. Memang orang Indonesia di sini suka campur-campur bahasa, itu yang saya nggak tahan. Ini bohong deh aku ya. Bukan ya, bohong karo gue. Sama kayak orang Manado satu. Kalau itu om-om, dia dagang di pasar kan? Dia dagang di pasar, Satuan Danos itu. Tiba-tiba ada orang bule, sekarang lagi banyak orang bule di Manado situ.
Tiba-tiba dia injak, om itu dagang tomat. Tiba-tiba dia injak kan, wah, tomat pijak. Siram dia ke muka kan, itu marah sekali. Ya kan, om langsung berdiri pun. Om kalau mabuk semalam, dan orang Manado biar juga ciri, tapi yang penting nyatako. Ya, kan? Orang Manado itu biar juga apa? Biar juga mati, yang penting nyatako. Ya, kan? Karena takutnya gitu kan. Jadi, mana tuh bulat ini besar lagi, udah tumbuh begini aja dari seperti pisang begitu kan. Langsung, om marah sekali kan. Langsung dia bilang, sorry sir. Nah, dia lihat kan, dia bilang, apa? Sore, kita kok kalau marah sekarang kita marah, nggak bisa tunggu sampai sore. Dia dengar, sorry, dia pikir, oh nanti sore kalau mulai kan. Kita kok nggak bisa tunggu sampai sore, kita kalau panas sekarang mesti makan sekarang. Akhirnya ini boleh tanya, do you speak English? Dia bilang, kita kelompok lain yang pernah pakai linggis. Kelompok lain tangan. Oh, boleh takut sekali kan? Akhirnya boleh tanya, do you understand? Dia bilang, oh karena pengen roba kita pesta. Hancur ini. Sama-sama bilang sama saya, Yesus buka jalan. Saya nggak mau tahu. Saya boleh bilang sama saya, aduh pendeta, tapi pendeta nggak ngerti sih pendeta. Aduh suami saya pendeta udah kasar, pelit, pendeta penyakitan, hidup lagi pendeta. Oh kenapa saya nggak pendeta? Saya boleh menantang, saya berkata pendeta rumah tangga saya udah nggak ada yang bisa dipertahankan lagi pendeta. Cuma perceraian jalan keluarnya. Hari ini saya cuma mau bilang iblis ahli dalam mengintimidasi pikiran kita sampai kita bikin nggak ada jalan, nggak ada solusi, nggak ada kemenangan. Tetapi Yesus saya tetap tidak berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan sumber segala mujizat. Dia tetap Tuhan sumber segala kemenangan. Dia tetap Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Alkitab saya berkata, singa muda boleh berenang kelaparan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Tidak ada perkara yang berlimpah Tuhan. Jangan ada satu orang lagi pulang dari gereja ini. Aduh, gila sekali dia. Pulang dari gereja ini semua. Orang nggak dari mana? Haleluya! Gereja! Kenapa masalah udah selesai? Belum! Tapi Yesus jalan kemenangan buat saya, berikan tepuk tangan yang meriah. Buat saya hidup gak perlu selesai masalah, yang penting akhirnya kita menang. Amin. Kenapa Taufik Hidayat berangkat ke London? Cari masalah di situ. Betul? Iya kan? Coba di rumah bagus-bagus, nonton Unyil. Iya kan? Kenapa Taufik Hidayat berangkat kok? London mau bikin apa? Olimpiade. Pergaulan kurang luas sih. Nonton dong. Cuma buka Facebook, main file. Telurnya lah kurang, susunya lah perlu ditambah. Kerja anak sendiri nggak diurus, banyak orang diurus, macam-macam aja. Hei, saya cuma mau bilang sama saudaranya, kenapa Taufik Hidayat berangkat ke Olimpiade ke London? Cari persoalan. Amin. Cari persoalan. Hidup ini bukan bagaimana nggak ada persoalan, tapi hidup ini bagaimana masuk dalam persoalan dan menang. Ya kan? Bayangin nggak, PSSI tiap tahun dari mulai saya belum lahir ikut pra Piala Dunia, dan puji Tuhan sampai sekarang belum pernah menang. PSSI setiap kali dia bertanding saya berdoa,
Tapi Tuhan bilang, yang lain tuh doain. Yang itu. Ini bingung sekali. Iya. Bayangin. PSSI main bola. Waduh, minta ampun. Malaikat aja udah dorong-dorong. Masih juga nganggur. Iya. Kemarin lawan siapa tuh? Laos apa? Kalah. Mungkin lagi PSSI ganti nama jadi Jahe. Masih kalah lagi Goraka. Kenapa orang bertanding? Jawaban saya sederhana. Cari persoalan. Life is not about running from our problem. Hidup itu bukan lari dari masalah. Hidup ini hadapi masalah dan kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus buka jalan. Jalan apa yang terbuka? Ya, kan? Makanya hari ini kita bahas lanjut dalam yang kemarin saya sudah bicara tentang Yesus jawaban. Dan karena Yesus jawaban, Yesus membuka jalan. Yang pertama, jalan apa yang Yesus buka? Jalan pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, jalan pemulihan. Kenapa Yesus membuka jalan pemulihan? Karena pada dasarnya setan senang menghancur. Amin. Setan paling gak senang lihat rumah tangga bahagia. Setan paling gak senang lihat hidup sudah diberkati. Setan paling gak senang lihat saudara maju. Setan paling gak senang lihat saudara tertawa. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta apa yang paling setan gak senang? Setan paling gak senang dua hal. Yang pertama, ketika orang Kristen bersuka cita. Yang kedua, ketika orang Kristen bersyukur dan memuji Tuhan. Setan paling gak suka. Setan paling senang kalau kita bersungut-sungut. Makanya selalu saya bilang, sungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Kalau sudah menangkap istri saudara dan mulai bersungut-sungut, aduh Tuhan, dosa apa sampai kita pada apa yang perlu pakai? Kalau kau tangkap suamimu dan mulai bersungut-sungut, Tuhan, kalau bisa tukar tambah dengan Yamaha Mio. Saudara pengen dikasih dalam Tuhan. Sorry untuk bilang ini, sungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Setan paling senang lihat orang Kristen bersungut-sungut. Setan gak peduli saudara melayani Tuhan. Setan gak peduli saudara jadi majelis gereja. Setan gak peduli sudah pakai kalung salib seberat 13 kilo. Saudara orang bilang kalung salib dari katedral mana dia ambil? Sama kita pejalan kaki. Terlalu berat salib. Bayangin ada orang yang pakai kalung salib, dia pakai cincin salib, dia pakai anting 2 salib, di seluruh tubuhnya ada 4 salib. Sementara di Golgota cuma 3. Di Golgota ada cuma 3, dia ada 4. Itu aja 3, 2 penjahat. Apalagi yang 4, dia penjahat. Hari ini saya cuma mau bilang buat saudara, saya tidak suka lihat rumah tangga saudara bahagia. Sudah senang sama anak-anak saudara, rumah tangga manis, suami peluk istri, istri bilang sama suami, I love you. Dan kemudian istri menatap suami dan berkata, every time you touch me, I become a hero. Dan suami menatap istri sambil berkata, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Lihat rumah tanggamu bahagia, lihat hidupmu sukacita. Setan paling gak suka. Setan senang buat persoalan. Setan senang buat hancur. Tapi hari ini saya mau bilang, saya gak peduli tahu berapa banyak kerusakan dan kehancuran yang setan sudah buat. Tapi Yesus ahli dalam mengadakan pemulihan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Bangsa Israel dirusak, dihancurkan oleh Mesir selama 400 tahun. Dengan perbudakan. Sampai mereka menjadi orang percaya punya mental budak. Mereka gak sadar bahwa mereka dipilih Tuhan sebagai bangsa kemenangan. Sama-sama bilang sama saya dipilih untuk menang dan berkelimpahan.
pasar. Belum sahur. Sama-sama bilang sama saya dipilih untuk menang dan berlimpah. Sama-sama bilang sama saya dipilih untuk menang dan berlimpah. Bangsa Israel, bangsa pilihan, umat kesayangan Allah. Tapi 400 tahun diperbudak di Mesir sampai ketika Musa bilang, God has sent me. Tuhan sudah mengutus saya untuk melepaskan kamu. Semua bilang jangan cari gara-gara dengan Firaun, sehingga nggak ada. Hey, princess, how are you today? Anak-anak jalan-jalan nggak pun. Saja bapak-bapak jalan di sini. Ada pendeta anak-anak jalan lagi dia marah. Ya anak-anak namanya juga tuh pendeta juga buat anak nakal ya kan. Dia jalan-jalan di gereja daripada dia jalan-jalan di naik klub. Kok jalan di gereja di marah? Itu apa untuk anak siapa sih? Dia jalan di gereja, dia rasa rumahnya sendiri. Kalau anak sakit takutnya nggak mau masuk gereja itu baru persoalan. Dia bilang, itu pendeta. Lubang itu hijau. Hari ini sekali lagi saya mau ulangi buat saudara. Yesus membuka jalan pemulihan. Amin. Gereja senang bicara masa lalu orang. Ini tahu belum? Pokoknya saya udah perhatiin, ada 2 orang monyong-monyong pasti ngomongin orang. Nanti kalau saya makan di sini, itu saya lihat tempat makan di sini. Lihat aja, kalau ada 2 orang monyong-monyong, Tuhan memang udah kasih tanda, kalau ngomongin orang pasti monyong. Tapi yang lucunya kalau ngomongin Tuhan nggak mungkin monyong. Itu kalau ngomongin orang nggak monyong, kayak sayur tanpa garam. Kan udah lihat orang pada monyong-monyong masih dalam nama Yesus. Roh monyong-monyong aku patah. Bangsa Israel kehilangan confidence. Sampai Musa menghadap Firaun, nggak ada yang berani menemani Musa. Cuma Musa dan Harun yang menghadapnya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah 10 tulah, baru bangsa Israel boleh keluar dan bisa keluar. Waktu mereka lihat ada kesempatan untuk keluar, baru mereka bersorak, baru mereka bersuka cita. Tapi sementara mereka baru bersuka cita, tiba-tiba bunyi langkah tentara Firaun. Mereka gemetar lagi. Mereka bilang, what is that? Dasarnya mentalnya sudah mental hamba. Dasarnya setan sudah merusak iman mereka. Setan sudah merusak rasa percaya diri mereka. Setan sudah merusak harga diri dan keyakinan akan rancangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bilang sama Musa, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara? Sudah kami peringatkan, jangan ganggu kami. Dan mulai sekarang kami akan angkat pemimpin baru dan kembali ke Mesir. Folks, can you imagine how sad Moses? Sakit banget itu hatinya. Dalam hatinya Musa, my goodness, saya yang selamatkan, saya yang tolong. Sekarang mereka menghina saya sampai seperti itu. Can you imagine? One by one left him. Satu persatu ninggalin Musa. Musa tinggal pikir, my goodness, what did I do? Saya tuh buat salah apa sama mereka? Saudara gue dikasih dalam Tuhan, saya percaya air matanya Musa mengalir. Musa don't know what to do. Tiba-tiba di saat itu yang setan paling ahli. Setan paling ahli push us in a corner, taruh kita di sebuah sudut sampai we don't know what to do. Ya, pernah nggak seorang ngalamin don't know what to do? Kita don't know what to do dengan keadaan ekonomi saya, pendeta. Saya don't know what to do sama mertua saya, pendeta. Aduh, kita bilang masa hidup manusia 70 tahun, dia udah 75 belum berangkat katanya. Kadang-kala we are being pushed in a situation that we think, I don't know what to do. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa ngalamin itu.
Waktu dia nggak tahu apa yang harus dia buat, don't do nothing. Amin. When we don't know what to do, please don't do nothing. Kalau kita udah nggak tahu apa yang mesti kita buat, jangan sok tahu, jangan sok jago. Banyak orang kan udah nggak tahu apa yang mesti dia buat. Aduh, kita sudah nggak tahu mesti buat apa. Tapi saya cerai aja deh, saya udah nggak kuat. Hoi, tahu sok jago, saudara. When we don't know what to do, don't do nothing. Just leave it to God. Serahin sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, serahin sama Tuhan. Di tengah kondisi itu tiba-tiba Musa dengar suara. Jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat sampai selama-lamanya. Tiba-tiba Tuhan tanya sama Musa, Moses, what is in your hands? Apa yang dalam tangan? Musa bilang, it's a rod. Hanya sepotong tongkat. It's not a stick, it's a rod. Bukan tongkat, tapi hanya kayu yang tak berarti gitu. Sepotong kayu yang tak berarti, sepotong akar-akaran yang tak berarti. Tuhan bilang, oke, itu yang saya bilang. Kemarin saya udah bicara, my God is not a ribet God. Ya kan? Ribet God. Bahasa apa itu? Yeah, it's not a ribet God. Allah saya bukan Allah yang ribet, saudara. Amin. Dia tanya sama Musa, what is in your hands? Tuhan gak tanya sama Musa, kalau kamu punya perahu motor dengan mesin 15 PK, mungkin oke. Tapi kamu gak punya apa-apa, udah susah, jangan belagu deh Musa, udah deh. Tunggu aja, inailahi wa inailahi roji'un. Tuhan bilang apa yang dalam tangan? Tuhan selalu mulai dengan apa yang ada pada kita. Amin. Tuhan bilang apa yang dalam tanganmu? Musa bilang tongkat, angkat tongkat itu. Waktu Musa angkat tongkat ini, tiba-tiba laut terbelah. Folks, you know what? Saudara apa yang terjadi? Tiba-tiba bangsa Israel yang udah mau berdamai sama Firaun, dia dengar gemuruh, dia balik lagi. Musa, maaf, tadi saya terpengaruh. Orang yang merancangkan yang jahat buat saudara akan malu melihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Musa nggak punya a better heart. Dia nggak punya hati yang penuh kepahitan. Saya put myself in this position. Saya coba bayangkan seandainya saya Musa. Saya udah tolong orang setengah mati. Tiba-tiba orang ninggalin saya, tiba-tiba Tuhan bela saya. Waktu dia bilang, saya mau ikut nyebrang. Apa? Bibi joreng dia, bibi joreng dia. Ngapain kamu? Tadi ninggalin, sekarang maaf Musa. Emosi juga kita. Tapi yang saya bilang, Yesus buka jalan pemulihan buat kita. Sama-sama bilang sama saya, pasti ada pemulihan. Never focus on your problem. Always focus on the plan of God in your life. Jangan pernah YouTube ada masalah nih, aduh tapi susah, no. Percaya, Tuhan pasti pulihkan segala sesuatu, segala sesuatu indah dan luar biasa. Berikan keberkahan yang berlimpah. Yang kedua, ini ada 27 ini, saya mesti buru-buru. Yang kedua, saya catat di sini, Yesus buka jalan bernama jalan kemajuan dan peningkatan. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan dan peningkatan. Setan senang kita mundur dan menurun. Iya kan? Setan senangnya kita mundur dan menurun. Tapi dalam hidup saya terlalu percaya jalan Kristus adalah jalan peningkatan. Semua yang jalan bersama Yesus pasti maju. Amin. Alkitab berkata Ishak menabur di tanah orang Filistin. Pada tahun itu juga Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Ada kemajuan. Tetapi di tengah kemajuan sedang terjadi, Alkitab berkata Abimelek datang dan marah. Lalu kemudian Abimelek mengusir dia dari situ. Dia harus pindah dari situ. Sementara kita melihat, ya katanya Tuhan bela kok mundur. Folks, we are living in an injustice world. Kita hidup pada dunia yang tidak adil dan tidak ramah. Sama-sama bilang sama saya, tidak adil dan tidak ramah. Tahukah saudara, kalau saudara sedang mengalami kemunduran, tanpa saudara sadari banyak orang yang senang lihat itu. Zaman sekarang lihat orang maju, orang gak suka. Kalau lihat orang maju, difitnah, diomongin, aduh, itu orang kan kelihatannya dia maju.
Lidahnya tipis, udah pendek. Orang gereja aja kalau mulai pelayanan dia kan, gue bingung tuh ya, kenapa ya pendeta percaya banget sama dia? Gue tuh nggak tahu ya. Dari hidungnya dia kembang kepis. Gue percaya sama dia tuh, gue merasa tuh ya, seperti ada ikatan setan dalam hidupnya. Cuma orangnya aja munafik gitu sih orangnya. Lu kalau sama apa pendeta itu kadang kala sesama pemain musik gereja, sesama singer di gereja, aduh memang sih suaranya bagus ya, tapi kalau dia nyanyi gitu, kalau gue nggak tahu kenapa gitu, kayak nggak ngangkat gitu. Ngangkat dong. Kayaknya kalau dia memuji gitu kayaknya kurang naik penyembahannya. Naik tangga biar tinggi. Kayak kurang ngalir gitu. Kayak kenapa ya? Karena suaranya bagus sih, kayaknya dia juga lumayan. Tapi kalau luar biasa, terus itu nggak beres. Itu hidupnya kayak nggak ngalir gitu. Cuma lo pergi ke Ciliwung. Nggak anyut. We are living in just this. Kita hidup pada dunia yang sama sekali tidak ada. Ketika sudah sukses, ketika sudah maju, sudah akan alami banyak tekanan. Tetapi ketika sudah jatuh, ketika sudah mundur, gak nyangka-nyangka. Teman baik kadang-kadang bisa ngomongin juga. Itu mulai dipukul sama Tuhan. Saya bisa bayangin apa yang terjadi sekarang dengan Ishak. Ishak menaklukkan orang Filistin di tahun itu juga, dia diberkati Tuhan 100 kali. Pasti ada banyak orang yang mulai ngomong, jangan-jangan dia pakai view, pakai hocus-pocus. Tiba-tiba waktu dia diusir, tuh kan lihat kan orang nggak benar, ada aja jalannya Tuhan aja. Kadang-kala orang gereja juga bacotnya bacot ember. Siapa di sini yang bacot ember tuh angkat tangan? Banyak gereja pecah bukan karena setan. Iya kan? Kan kalau gereja pecah, kalau namanya sudah namanya setan yang pecahkan dia, aku tolak. Setan yang bukan gue bener sudah. Banyak gereja pecah. Tapi ya saya kalau ngomong apa adanya. Banyak gereja pecah bukan karena setan, tapi karena bacot ember itu. Jadi yang bacot ember, khusus minggu depan minta baptisan. Baptisan khusus bacot. Jadi caranya begini, pendeta bawa minyak panas. Jadi di depan masih kayak kompornya. Melepuh. Banyak gereja pecah bukan karena beda pendapat, beda pendapatan. Betul. Dia kerja gini. Tahu dia emosi kali dia kerja. Ada banyak gereja pecah bukan karena setan, bukan karena beda pendapat, beda pendapatan. Karena beda pendapatan makanya kan. Untuk sementara bukan ditertawakan kok. Tapi hidup Kristen selalu naik dan naik. Kalaupun secara manusia kita kelihatannya sedang turun, tapi itu sebetulnya sedang naik dalam kacamata ilahi yang sudah naik. Sama-sama bilang sama saya sedang naik. Saudara-saudara yang sedang menghadapi badai, saudara-saudara yang sedang menghadapi angin ribut, saudara-saudara yang sedang menghadapi tekanan dan kekecewaan, bilang dengan iman, saya sedang naik. Karena saudara sedang masuk sekolah ilahi. Amin. Orang kalau punya jabatan di tentara, tiba-tiba mesti masuk Lemhanas, tiba-tiba mesti masuk Sespim, dia mesti tinggalin dulu jabatan. Iya kan? Tapi selesai sekolah, di sekolah nggak seperti ada di dalam jabatannya. Tapi ketika keluar dari sekolah, dia pasti dapat jabatan yang lebih tinggi. Saudara-saudara yang sedang ada dalam masalah bilang sama saya sedang sekolah. Semua saudara yang sedang menghadapi masalah bilang sama saya sedang sekolah. Dan setelah ini saya akan lebih maju. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi ingat, yang pertama Yesus buka jalan pemulihan, sama-sama bilang sama saya jalan pemulihan. Yang kedua sama-sama bilang sama saya jalan kemajuan dan peningkatan.
Yang ketiga, yang terakhir, jalan pendewasaan. Sama-sama bilang sama saya, jalan pendewasaan. Paulus bilang begini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku bertingkah laku seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin. Kenapa Tuhan harus proses Yusuf? Karena Yusuf masih punya sifat kekanak-kanak. Yusuf dapat jubah maha indah dari ayahnya. Dia pamer tuh sama semua saudara-saudaranya. Aku kan dapat, kamu enggak ya? Sorry bang. Banyak suami istri bermasalah, kenapa? Kekanak-kanakan. Ya kan? Suami gengsi, udah tahu salah. Salah satu persoalan paling serius dalam rumah tangga, udah salah motor. Betul nggak Bu? Bu, suami pernah minta maaf nggak Bu? Suami saya boro-boro minta maaf pendeta. Kalau dia minta maaf, dia bilang, ya udah, kalau kamu pikir aku salah, sorry. Bapak-bapak bilang, gua kan udah bilang nggak usah datang lagi. Gua pikir kalau khotbah ulang tahun apa kayak gitu, dosa gua dibawa-bawa. Laki-laki itu paling susah bilang saya. Padahal wanita, meskipun sesalah apapun, kalau suaminya datang dan bilang, sayang, aku memang sudah salah, tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kamu mau marah sama aku? Bu, gak usah nangis, Bu. Ada ibu-ibu dan saya gini. Mungkin dalam hatinya, kapan kau punya laki kayak begitu? Tunggu lebaran kebo. Pak, lihatlah air mata wanita di tempat ini, Pak. Karena kalau banyak suami itu udah kepala batu betul. Aduh, suami saya bukan cuma kepala batu, karena kepala beton. Aku pendeta khotbah hari ini. Waduh, kita ampun, dia mah nggak perlu dibaptis pakai air, dia perlu dibaptis pakai Brenebon. Biar dia sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Pak, kalau udah salah jangan ngotot, Pak. Ada banyak suami udah tahu salah, tapi gengsi aja gitu. Kalau istri udah sampai ketemu bukti-bukti, dipojokkan sampai udah nggak ada jalan lagi, baru terakhir. Ya udah, kalau kamu pikir aku salah, sorry. Artinya tuh bapak salah nggak? Enggak. Kalau kamu pikir aku salah. Jangan ketawa Pak, bertobat. Cuma ketawa-ketawa kalau nggak bertobat Pak. Pendeta khotbah. Sampai rumah orang kata, tadi kirim khotbah apa? Tahu tuh bupati katanya nggak mau disuntik yang lokal, maunya yang nasional. Bukan firman yang lo ingat ya, gitu yang lo ingat. Ingat, ada banyak rumah tangga bermasalah kalau kekanak-kanakan. Bu, aku sebentar-bentar ngambek Bu, aduh ngambek. Ya udah, kita mau menyatakan. Sorry ya. Dalam pelayanan juga kadang-kadang gereja nggak bisa maju-maju, kenapa? Pelayan Tuhan yang kekanak-kanakan. Aduh, sorry lah saya. Kalau pelayan Tuhan sebentar-bentar masih tersinggung, jangan melayani Tuhan deh. Kalau pelayan Tuhan masih ngomongin orang, jangan melayani Tuhan. Kerja di salon. Bener. Orang kalau kerja di salon memang senangnya suka ngomongin orang. Aduh, si Kali. Belum malah temennya datang si Sofia. Wih. Ikannya kasih bohong deh. Tapi mobilnya bohong. Pelayan Tuhan yang masih suka ngomongin orang, jangan melayani Tuhan. Kerja di salon, cuci rambut situ.
kawal itu bukan sadar. Sorry. Kalau tersinggung juga besok saya udah pulang. Saya baru mau marah. Mana tersinggung begini? Oke, saya cuma kasih tahu ya. Saya sebagai pendeta, kalau saya marah sama saudara itu karena saya sayang. Amin. Masa saudara mau dengar pendeta bilang saudara ngambek di gereja, puji Tuhan. Sudah selingkuh di gereja, puji Tuhan sudah masih laku. Haleluya. Kalau mau dengar pendeta kayak apa begitu? Saya kalau ngomong tembak langsung karena saya sayang sama saudara. Kalau saya marah sama saudara itu karena saya sayang. Kalau saudara marah sama saya, 7 turunan gak diberkati. Apapunlah tujuannya saudara marah sama saya. Dosa lu. Pulang dari sini, buat khotbahnya nyakitin hati. Dia nyakitin hati, apa dia bertobat? Daripada gilbert khotbah luar biasa, dia bilang bercerai juga nggak apa-apa. Yang penting dapat yang mudahan. Kalau udah bercerai dapat yang Tuhan, goblok namanya. Ada banyak gereja nggak bisa maju-maju, makanya saya selalu bilang ini. Pemimpin gereja hamba-hamba Tuhan. Kalau cari pelayan Tuhan, jangan cuma cari yang kaya, tapi cari yang dewasa. Duh, amin. Kaya juga enggak, dewasa juga enggak. Sadar. Gua bilang ambil salah. Ini kita maunya apa sih? Duh, banyak gereja nggak bisa maju kenapa pelayan Tuhan yang dewasa? Ada masalah sedikit tersinggung. Masa ICCCM di ulang tahun ke-9 harus membangun departemen baru bernama Departemen Ketersinggungan dan Kekecewaan. Saya mau bilang yang masih kekanak-kanakan jangan main di Tuhan. Ngajar sekolah minggu aja. Ya, ngajar sekolah minggu masih kekanak-kanakan dikit kan? Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kali pertama, ingkong badannya. Jangan tuh orang yang salah. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Indomie seleraku. Hancur. Tapi sampai sekarang saya masih bingung kenapa nadanya sama. Banyak rumah tangga nggak bisa maju, kenapa? Terlalu kekanak-kanakan. Pak, engkau adalah imam yang kudus dan keluar. Semua bapak-bapak bilang sama saya imam yang kudus dan keluar. Pak, coba jantan sedikit, Pak, jantan sedikit. Begitu banyak wanita di sini, Pak. Istri saya ada di sini, Ibu Maya ada di sini. Malu dong kita laki-laki di sini, Pak. Mamanya Ibu Maya umurnya udah 37 ini, saudara. Ibu Maya 37 umurnya, ya kan? Malu dong, Pak, masa kita laki-laki. Jantan sedikit, Pak. Semua bapak-bapak bilang sama saya imam yang kudus dan keluarga. Amin. Kalau imam juga aduh nggak pernah ke gereja, imam juga selingkuh, imam apa lupa? Bikin malu nama Tuhan. Amin. Bu, semua ibu-ibu bilang sama saya teman pewaris tahta kasih karunia. Nah itu ngerti tuh Bu. Jangan kekanak-kanakan gitu. Ada masalah sedikit itu. Adik-adik muda yang ada di sini jangan kekanak-kanakan. Semua cewek-cewek yang ada di sini dengar nih. Lu kalau cari pasangan teman hidup jangan cuma cari dia kaya pendeta, dia pintar pendeta. Nah. Cari yang dewasa. Amin. Jangan cewek asal laku puji Tuhan. Buat apa dia ganteng kalau kekanak-kanakan? Bentar-bentar, mama. Anak muda yang pacaran kekanak-kanakan sebentar-bentar, hanya pikirannya lakukan hubungan seks sebelum itu. Iya kan? Raba sana, raba sini. Waduh, kalau di gereja kan seperti padi sejuk.
pastilah sama malaikat aja minder lihat saudara. Tapi kalau udah pacaran, katakan tanah bergerak, lindunglah tanah. Udah boleh bilang kami ini Amerika, tapi saya mau bilang aku anak raja. Amin. Ceweknya bukan sadar malah jangan lo. Terjadi dengan saya. Terus ketawa, terus ketawa. Masuk neraka kalau di sana. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa. Dewasa itu artinya merubah kata di menjadi me. Bukan hanya dikasih tapi mengasihi. Bukan hanya diperhatikan tapi memperhatikan. Saya sebagai hamba Allah akan bilang, gereja ini hari ini 9 tahun, tapi tidak akan pernah maju-maju kalau orang yang melayani Tuhan bersifat kekanak-kanakan. Sampai Tuhan Yesus datang ke gereja ini nggak maju-maju. Tapi sebaliknya saya bilang, tahun depan gereja ini akan maju luar biasa dalam berkat Tuhan. Amin. Kalau setiap kita siap jadi dewasa. Saya sebagai hamba Tuhan bilang, rumah tanggamu nggak akan bisa diberkati kalau kau bersifat kekanak-kanakan. Tapi kalau kau mulai dewasa, apa yang tidak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Yang setuju beri tepuk tangan yang beri. Merubah kata di menjadi be. Apa arti dewasa? Dewasa artinya tidak menekankan pada hak, tapi menekankan pada tanggung jawab. Amin. Kenapa kita bermasalah? Sebetulnya ini bilang hak saya, pendeta. Saya kan sebagai suami, saya kan kepala rumah tangga, saya harus dengar sama saya. Tapi kita lupa tanggung jawab. Saya kan sebagai jemaat, pendeta, saya harus dilayani dong. Kalau saya nggak masuk gereja 3 minggu, mesti saya datangin dong, mesti saya doain dong, mesti saya ujungin dong. Kayak apa tuh? Pendeta juga nggak pernah punya mau. Sama-sama bilang sama saya tanggung jawab. Suami pikirkan tanggung jawab, istri pikirkan tanggung jawab, pelayan Tuhan pikirkan tanggung jawab. Dan yang ketiga, siapa itu orang yang dewasa? Orang yang dewasa menyadari, I am less, but God is my first. Saya bukan ada apa-apanya, tapi Tuhan segala-galanya. Amin. Makanya Matius 6 ayat 33 bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan oleh kita. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita semua.